45 dan ISAK 35. Penerapan PSAK 45 sebagai standar pelaporan keuangan untuk entitas berorientasi nirlaba di Indonesia telah berlaku sejak tahun 1997. Perkembangan organisasi nirlaba di Indonesia dalam pelaksanaan dan jumlahnya, IAI melalui DSAK membuat ISAK 35 yang berfungsi sebagai standar pelaporan keuangan entitas nirlaba. Yayasan Tangan Terbuka selaku pelaku usaha nirlaba telah menerapkan PSAK 45 tetapi belum sempurna. Kurang sempurnanya penerapan PSAK 45 ini disebabkan dari kurangnya kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh yayasan dan literasi yang diberikan oleh IAI dan pemerintah. Pada penelitian ini, memberikan literasi yang membantu implementasi ISAK 35 pada laporan keuangan entitas nirlaba. Implementasi ini juga lebih membantu pembuat dan pengguna laporan keuangan untuk lebih mengerti laporan keuangan yang disajikan. PSAK 45 jadi rujukan utama lembaga yang tidak berorientasi laba seperti yayasan dalam penyajian laporan keuangan. Menurut PSAK 45, jenis laporan keuangan entitas nirlaba terdiri dari 4 jenis laporan posisi keuangan. Yang pertama, laporan keuangan neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan asal laporan keuangan. Sedangkan laporan perubahan aset neto merupakan alternatif. Seiring prosesnya konvergensi SAK ke IFRS yang merupakan standar akuntansi keuangan berbasis industri harus dicabut karena ISAK berbasis IFRS menganut prinsip transaction based bukan entity based. Seluruh SAK mengatur entitas dicabut karena sudah diatur pada SAK induk yaitu SAK, SAK etap atau SAK MKM termasuk 45 PSAK 45 yang harus dicabut. Ruang lingkup PSAK 45 laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba yang memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan untuk memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali. Atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. Dan yang keempat, dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah dan unit-unit sejenis lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkup ISAK 35 terdiri atas yang pertama, penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba memberikan pedoman penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi non-laba sebagai interpretasi dari PSAK 1 yaitu penyajian laporan keuangan. Yang kedua, interpretasi ini diterapkan juga oleh entitas berorientasi non-laba yang menggunakan standar akuntansi kepemilikan dalam entitas berorientasi non-laba. Tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas berorientasi non-laba. Pada saat likuidasi atau pembubaran entitas berorientasi non-laba, kepemilikan dalam entitas berorientasi non-laba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali kepemilikan tersebut, tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas berorientasi non-laba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas berorientasi non-laba.
Definisi PSAK 45 dan ISAK 35. PSAK nomor 45 yakni laporan keuangan yang harus disajikan oleh organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. ISAK 35. Akuntansi untuk entitas nirlaba yayasan. Entitas nirlaba yakni entitas yang tidak berorientasi pada laba, namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana dan society. Organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit, dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah. Perbedaan organisasi nirlaba dengan organisasi laba samping. Banyak hal yang membedakan antara organisasi dan organisasi lainnya atau laba. Dalam hal kepemilikan, tidak jelas siapa sesungguhnya pemilik organisasi nirlaba, apakah anggota, klien, atau donatur. Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Dalam hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya. Dalam hal penyebaran tanggung jawab, pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi dewan komisaris yang kemudian memilih seorang direktur pelaksana. Sedangkan pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan karena anggota Dewan Komisaris bukanlah pemilik organisasi. Ruang lingkup SAK 35, 1. Ruang lingkup SAK 35, penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nirlaba memberikan pedoman penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi nirlaba sebagai interpretasi dari PSAK 1. Penyajian laporan keuangan paragraf 05. 2. Interpretasi ini diterapkan juga oleh entitas berorientasi nirlaba yang menggunakan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. 3. Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara spesifik mengenai definisi dan ruang lingkup entitas berorientasi nirlaba tidak ditemukan. Oleh karena itu, DSAK IAI tidak memberikan definisi atau kriteria untuk membedakan entitas berorientasi nirlaba dari entitas bisnis berorientasi laba. 4. Entitas melakukan penilaiannya sendiri untuk menentukan apakah entitas merupakan suatu entitas berorientasi nirlaba terlepas dari bentuk badan hukum entitas tersebut sehingga dapat menerapkan interpretasi ini. Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan entitas adalah: yang pertama, apakah sumber daya entitas berorientasi nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. 2. Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas berorientasi non-laba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas berorientasi non-laba tersebut. 3. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis berorientasi laba, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas berorientasi non-laba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikannya tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas. Berorientasi non-laba pada saat likuiditas atau pembubaran entitas berorientasi non-laba. Interpretasi dari ISAK 35.
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan atau ISAK 35 menjelaskan perincian penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba yang telah disajikan seperti berikut. Yang pertama yaitu PSAK 1, penyajian laporan keuangan paragraf 5 menyatakan bahwa pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis sektor publik. Jika entitas dengan aktivitas non-laba di sektor swasta atau sektor publik menerapkan pernyataan ini, maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam sendiri. Dengan demikian, ruang lingkup PSAK 1 secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas dengan aktivitas non-laba. Yang kedua yaitu PSAK 1. Penyajian laporan keuangan tidak menyediakan pedoman bagaimana entitas dengan aktivitas non-laba menyajikan laporan keuangannya. Entitas dengan aktivitas non-laba dalam interpretasi ini selanjutnya merujuk kepada entitas berorientasi non-laba. Yang ketiga yaitu karakteristik entitas berorientasi non-laba berbeda dengan entitas bisnis berorientasi laba. Perbedaan utama yang mendasar antara entitas berorientasi non-laba dengan entitas bisnis berorientasi laba terletak pada cara entitas berorientasi non-laba keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. ISAK 35 diterbitkan dalam rangka memberikan panduan kepada entitas non-laba dalam penyajian laporan keuangan. Proses penerbitan ISAK 35 bersamaan dengan proses pencabutan PSAK 45 disahkan 11 April 2019 dan berlaku efektif 1 Januari 2020. PSAK 45 dicabut dan diganti oleh ISAK 35. Perbedaan penyajian ISAK 35 dengan PSAK 45. Secara umum, penyajian laporan keuangan versi ISAK 35 dan PSAK 45 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Setidaknya ada 4 hal yang perlu disesuaikan oleh entitas yang sebelumnya menyajikan LK versi PSAK 45, yaitu klasifikasi aset neto. Kalau dalam PSAK 45, sumber daya diklasifikasikan ke dalam 3 pos, yaitu aset neto tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen. Sedangkan dalam ISAK 35 hanya membagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu dengan pembatasan dan tanpa pembatasan. 2. Judul laporan keuangan jika dalam PSAK 45 dikenal dengan istilah laporan aktivitas yang memuat informasi pendapatan dikurang dengan beban sama dengan surplus atau defisit tahun berjalan, lalu ditambah saldo awal sama dengan saldo akhir. Pada ISAK 35 disebut laporan penghasilan komprehensif yang hanya membuat informasi sampai surplus atau defisit tahun berjalan. 3. Laporan aset perubahan aset neto pada PSAK 45. Laporan perubahan aset neto hanya sebagai alternatif sebagai pada ISAK 35. Merupakan bagian dari jenis laporan keuangan entitas non-laba. Penghasilan komprehensif lain ISAK 35 juga mengakomodir penghasilan komprehensif lainnya dalam penyajian laporan keuangan, terutama untuk entitas yang menjadikan SAK berbasis IFRS sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Jenis laporan keuangan entitas non-laba mengacu pada PSAK 1 atau ESAK ETAP hanya laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 5, yaitu laporan keuangan, laporan laba rugi, dan laporan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun, entitas non-laba ada penyesuaian istilah menyesuaikan karakteristik entitas non-laba, yaitu 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan penghasilan komprehensif, 3. Laporan perubahan aset neto, 4. Laporan arus kas,
catatan atas laporan keuangan. Standar akuntansi nirlaba sebelum tahun 2020, organisasi nirlaba memakai standar PSAK 45 untuk menyusun laporan keuangannya. Efektif per 1 Januari 2020, standar akuntansi nirlaba digantikan dengan ISAK 35 dan tidak diperlukan PSAK 45 lagi. Dengan diterbitkannya ISAK 35, pelaporan keuangan menerapkan keseluruhan ISAK menjadi jelas seperti yang tercantum pada penjelasan ISAK 35. Organisasi dapat memakai akun aset neto sebagai pengganti ekuitas pada laporan keuangan. Hal ini merupakan pencerminan karakteristik EBNL dengan mengikuti PSAK 1.